SDM di mana? Di orang-orang yang kekurangan gizi kan tujuannya bukan lagi ke seluruh anak, tapi ke orang-orang atau anak-anak yang memang kurang gizi. Orang di Indonesia tuh nggak bisa kurang gizi. Saya tuh udah bilang juga di podcast ini kan. Udah. Orang-orang kita tuh nggak bisa kurang gizi, Kang. Tapi yang stunting tuh gimana, Pak Guru? Ya mereka tuh stunting tuh gara-gara bukan kekurangan gizi, tapi gara-gara orang tuanya nggak tahu makanan-makanan yang bergizi dan mana yang tidak. Walaupun orang tuanya udah diedukasi misalnya. Bahkan masyarakat NTT yang hidup di pedalaman, mereka tuh cukup ikan. Mereka tuh cukup daging. Mereka tuh hidup dari peternakan dan mereka tuh bisa. Yang jadi masalahnya itu adalah, saya juga pernah bilang kan 30% dari anak stunting itu adalah anak yang berkemampuan. Orang yang hidup yang orang tuanya tuh mampu. Cuman masalahnya bukan soal mampu tidak mampu. Mereka tuh tidak tahu apakah cireng itu bergizi atau tidak. Mereka tuh tidak tahu bahwa bakso dikasih nasi itu kelebihan kalori atau tidak itu. Jadi kalau misalkan masyarakat yang jauh di pelosok-pelosok itu bukan kasih MBG, Kang. Di sana tuh coba Akang cek daerah pelosok mana di Indonesia tuh yang kurang sama sumber daya alam. Mereka tuh minimal ada ikan. Mereka tuh minimal tuh ternak ayam. Mereka tuh pasti punya telur. Jadi Yang kurang gizi daerah mana biasanya tuh ya? yang banyak stuntingnya tuh di mana coba, Kang? Di daerah pertambangan dan lahan sawit. Karena stuntingnya itu adalah karena polusi dan pencemaran tanah dan air. Ini ada datanya ya? Ada nanti kita bisa cek. Saya pernah bikin videonya itu bahwa daerah-daerah yang coba cek stunting paling banyak di mana? Itu biasanya di sana yang banyak kebun sawitnya dan banyak area pertambangannya. Ada korelasinya Pak Guru ya? Ya memang karena stunting itu disebabkan bukan hanya kurang gizi tetapi gara pasokan makanan yang beracun. Nah, coba kalau misalkan saya tampilkan yang seperti itu gitu. Apakah Pak Prabowo akan menghentikan daripada kita harus mengeluarkan dana besar untuk MBG, mendingan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Di mana itu coba? Di Papua, Oke. Nusa Tenggara Timur, Oke. Papua Pegunungan, sama Iya. Sulawesi. Nah, di Kalimantan banyak. Kalimantan itu 30 sekian persen. Kalimantan ada. Wilayah-wilayah yang banyak pertambangannya, wilayah yang banyak sawitnya, Kang. Jadi ada hubungannya sebenarnya di situ. Kalau di NTT, nah NTT memang itu gara-gara mereka tuh jumlah pasokan airnya sedikit karena itu daerah kering dan mereka tidak dididik untuk mendapatkan makanan sendiri. Makanya saya tuh sempat bikin video tapi belum diupload.